Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ini ada statement yang menurut saya perlu dikritisi. Statement dari Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum Busro Muqaddas terkait dengan kasus korupsi, radikalisme, dan lain-lain. Padahal apa statementnya perlu kita kritisi, ya ini dia mengatakan bahwa isu radikalisme yang selama ini kita lawan, menurutnya adalah isu yang dijadikan kamuflase terkait kasus korupsi yang sistemik. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya baca dulu seperti apakah statement dari Pak Busro Muqaddas ini. Ini diangkat oleh Detik ya. Judulnya, Busro Muqaddas singgung isu radikalisme jadi kamuflase korupsi sistemik. Ini kemarin. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum Busro Muqaddas bicara soal masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia. Dia mengatakan masalah itu ialah korupsi sistemik yang kerap coba ditutupi oleh isu lain. Hal itu disampaikan Busro dalam diskusi bertajuk 25 tahun reformasi, tantangan mewujudkan keadilan negara hukum di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta Pusat hari Senin 22 Mei kemarin. Awalnya Busro mengatakan ada peredaman tindakan kritis di kampus dan para aktivis. Ada pemadaman kampus, pemadaman aktivis-aktivis dengan proyek-proyek jabatan-jabatan, misalnya komisaris dan sebagainya, kata Busro. Ia kemudian menyebut ada isu-isu yang dikembangkan di masyarakat. Salah satunya adalah isu radikalisme. Isu tersebut katanya dipakai sebagai kamuflase untuk korupsi sistemik. Isu radikalisme dan sebagainya yang sesungguhnya bahwa kami melihat isu-isu tersebut adalah sebagai kamuflase, sebagai suatu disorientasi dari persoalan-persoalan sesungguhnya yang dihadapi bangsa, yaitu korupsi sistemik, kata Busro Muqaddas. Oke ya, pertama bahwa kasus korupsi sistemik, saya sepakat. Saya sepakat ini. Dan ini memang kita harus lawan bersama-sama. Kasus-kasus korupsi yang tidak pernah berhenti dari pejabat satu ke pejabat yang lain. Yang terbaru adalah Menteri Komunikasi dan Informasi, Pak Johnny Plet. Itu menurut saya memang salah satu fakta dari ganas dan parahnya kasus korupsi di tanah air ini. Tetapi bahwa saya tidak sepakat bahwa isu radikalisme, penanganan pemerintah, penanganan aparat keamanan kita terkait dengan kasus-kasus radikalisme dituduh sebagai sebuah isu untuk menutupi kasus korupsi sistemik ini. Seolah-olah Pak Busro Muqaddas mengatakan bahwa sesungguhnya radikalisme tidak ada. Seolah-olah isu radikalisme diciptakan untuk menutupi kasus korupsi. Ini saya tidak sepakat. Karena fakta data sangat terpampang di depan kita bahwa kasus-kasus radikalisme memang bertebaran di negara ini. Kasus radikalisme nyata adanya, intoleransi, betapa banyak kasus pelarangan pembangunan tempat ibadah, betapa banyak kasus intoleransi terhadap pemeluk agama lain oleh satu kelompok agama, betapa banyak kasus teroris ditangkap oleh Densus 88. Apakah Pak Busro Muqaddas mau menutup fakta ini? Bahwa itu memang ada. Tidak bisa dibantah. Intoleransi, radikalisme, terorisme adalah kasus besar di tanah air ini
yang juga harus diselesaikan. Jadi menurut saya, baik intoleransi, radikalisme, terorisme, korupsi, semuanya ada, semuanya menjadi masalah krusial bagi bangsa kita hari ini, yang semuanya juga harus diselesaikan dengan baik, semuanya harus ditangani dengan baik. Tidak boleh kemudian menafikan tidak ada radikalisme. Adanya adalah tetap radikalisme adalah isu yang dibuat-buat untuk menutupi kasus korupsi. Saya nggak sepakat. Ini namanya ingin menyelesaikan satu masalah tapi menutupi masalah yang lain, menyampingkan masalah yang lain. Semuanya harus diselesaikan. Radikalisme adalah persoalan tersendiri. Baik radikalisme, intoleransi, terorisme. Korupsi adalah musuh besar bangsa kita hari ini yang harus semuanya diselesaikan, diatasi dengan serius. Korupsi bisa diatasi dengan baik. Kalau kita masih dihantui, punya penyakit intoleransi, banyak orang terpapar radikalisme, terorisme, apa gunanya? Negara terancam perang, saudara. Negara terancam pada pergulatan isu-isu sara yang sangat menghancurkan. Ya, korupsi menghancurkan, intoleransi juga menghancurkan, radikalisme, terorisme menghancurkan. Kita berkaca kepada negara-negara lain di Timur Tengah, hancur karena kasus intoleransi, radikalisme, terorisme, mengklaim paling benar pada kelompok masing-masing. Jadi semuanya harus diselesaikan, Pak Busro Mukodas. Mohon maaf, saya nggak sepakat sama sekali. Saya justru mencurigai bahwa apakah statement Anda ini objektif atau hanya gara-gara membela salah satu politikus yang di belakangnya banyak orang-orang yang terlibat dalam aksi-aksi kasus-kasus intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Salah satu radikalisme, salah satu kelompok yang bisa kita kategorikan sebagai kelompok radikal adalah kelompok yang melawan terhadap dasar negara kita Pancasila. Kelompok yang ingin mewujudkan sistem pemerintahan Islam. Kelompok yang satu aliran sepaham dengan paham transnasional, khilafah. Itu ada. Gaungnya, gemanya, corongnya sudah sekian tahun ditebarkan di seantero negeri ini. Dan hari ini mereka mendukung siapa? Ex-HTI, ex-FPI adalah orang-orang kelompok-kelompok yang bisa kita kategorikan sebagai kelompok radikal karena mereka ingin mencita-citakan negara ini di bawah naungan khilafah Islamiyah. Dan ini jelas adalah sebuah keinginan ingin menganulir sistem negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah kita sepakati bersama. Ini adalah paham kelompok radikal. Ingin mengungkit, mendegradasi, membongkar tatanan dan prinsip-prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara, dan mereka terus bergerak walaupun wadahnya sudah dibubarkan. Itu ada. Kalau nggak ada kan nggak mungkin dibubarkan wadahnya, Pak Busro. Dan kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang membahayakan, dan mereka hari ini mendukung politikus siapa di dalam menjelang Pilpres 2024 nanti. Jangan-jangan Anda ngomong begitu ingin menutupi, membela diri, membungkus kelompok ini agar sukses dalam perhelatan Pilpres 2024. Maka kalau itu yang terjadi sangat disayangkan. Ini disampaikan oleh orang yang punya titel predikat akademik yang tinggi. Jangan begitu, jangan membodohi bangsa dan negara, Pak Mukodas. Jangan hanya gara-gara Anda berpihak dekat dengan salah satu capres kemudian membelanya, kemudian membabi buta, membela kelompoknya dengan menafikan fakta-fakta yang ada di tanah air ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.